Hai, selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat. Dan juga untuk para pemenang giveaway tadi, semoga pada happy ya. Dan untuk yang belum beruntung, pokoknya jangan sedih, jangan berkecil hati karena akan banyak banget giveaway yang akan ada lagi di Bonels. Oke, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Dr. Daryl seputar bagaimana cara Bumil beradaptasi dengan new normal. Seperti yang kita ketahui, new normal ini udah mulai digalakan oleh pemerintah untuk kita lalui bersama gitu di era pandemi ini. Oke, Dr. Darylnya sudah bergabung. Mari langsung kita invite ya. Untuk temennya para Bumil atau saudaranya, mohon diminta untuk join ya. Hai dok. Halo, selamat malam Mbak Nadia. Apa kabar dok? Kabar baik? Gimana Mbak Nadia juga, oke? Oke, sehat alhamdulillah. Ya, Boleh dokter silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk para oke. followers. Halo, panggilannya siapa nih? Para follower Bonel panggilannya siapa nih? Moms sih, moms. Karena Mams ya, rata-rata oke. kita udah pada moms. Oke, halo Mam semua. Saya Dr. Daryl Fernando, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi atau spesialis kandungan. Saya praktek di Jakarta, di Rumah Sakit YPK Mandiri dan di Klinik Bukni. Dan konsultasi online-nya juga saya ada di Klik Dokter. Oke, oke dok. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar bagaimana sih cara Bumil beradaptasi dengan new normal yang sekarang lagi kita jalani nih di Mhm, Indonesia. mhm, mhm, Uh, mhm, mhm. karena kan seperti kita ketahui Bumil yang sedang hamil di pandemi ini pasti banyak kekhawatiran gitu Mhm, loh. Bagaimana cara mhm, dia periksa ke dokter untuk menjalani kontrol USG ke dokter untuk seputar ya, kehamilannya lah. Jadi banyak sekali pasti kekhawatiran-kekhawatiran yang ya. dihadapi oleh para Bumil. Mungkin dokter mau membuka tentang new normal ini bagaimana menurut dokter? Oke, jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang corona ini ya, new normal ini kan nggak ada definisi yang tepat ya sebetulnya ya, nggak ada batasan yang jelas juga sebetulnya. Tapi intinya adalah bagaimana kita beradaptasi dengan adanya corona ini, kita mulai pelan-pelan transisi untuk kembali ke kehidupan seperti sebelumnya, tapi tidak melupakan poin-poin untuk tetap kita bisa menjaga kesehatan kita supaya tidak tertular coronavirus ini tentunya. Nah, kita kalau berbicara pada ibu hamil, memang ada banyak aspek yang harus diperhatikan. Hmm. Jadi, mungkin sebelumnya saya kasih pembuka dulu bahwa selama ini kan kayaknya banyak yang ngomong kalau ibu hamil lebih rentan terhadap virus corona. Mungkin Mbak Betul. Nadia juga pernah dengar ya, jadi orang-orang pada Ya. lebih takut. Jadi, penelitian yang terbaru ini dikatakan bahwa sebetulnya perempuan hamil itu tidak lebih rentan untuk kena corona. Artinya risknya sama dengan perempuan dewasa normal yang tidak hamil. Iya. Tapi memang kalau misalnya terkena corona atau positif, memang gejalanya bisa lebih berat. Jadi dibilang apakah pasti kena, ya belum tentu, tapi kalau kena memang bisa lebih berat gejalanya dibandingkan orang yang tidak hamil. Nah, pertanyaan Oke. Mams berikutnya nih, biasanya nih, apakah dampaknya sih kalau kena pada saat hamil gitu kan? Apakah nularin atau enggak ke babynya? Iya. Nah, penelitian yang baru-baru ini mengatakan masih mungkin, artinya probable. Kita kalau pakai bahasa Inggrisnya artinya probable, artinya memungkinkan. Tapi tidak menimbulkan kecacatan pada bayinya. Jadi mungkin bayi bisa terinfeksi, tapi bukan yang kayak orang misalnya ada terkena infeksi rubella pada hamil muda ya, itu bisa cacat pada bayi. Kalau coronanya tidak menimbulkan kecacatan pada bayinya. Oke. Baik. Itu informasi yang sangat informatif banget sih, Dok, buat para Mm-mm, moms mm-mm, atau yang mau program mm-mm. hamil gitu. Mungkin kita Ya,
mulai ke topik pertama kita, yaitu cara tepat mempersiapkan kehamilan di new normal ini. Kadang banyak Ya. pertanyaan juga untuk aku sih pertanyaannya, boleh nggak sih Mhm, kita tetap mhm. program hamil Iya, walaupun iya. hamil seperti ini gitu. Jadi kadang ada yang tadinya tahun ini mempersiapkan kehamilan anak keduanya atau anak pertamanya atau anak Mhm, ketiganya, mhm. mungkin jadi kayak ragu-ragu gitu untuk Iya. hamil. Bagaimana dok? Secara umum boleh saja mempersiapkan kehamilan atau program hamil, ya, dikembalikan ke situasi di daerah atau di daerah pelayanan kesehatan dari MAMS masing-masing. Mm-mm. Sebagai contoh, Mbak Nadia di Jakarta mungkin. Iya di Jakarta. Ya, kayak di Jakarta kan banyak nih klinik-klinik, ada klinik khusus untuk fertilitas mungkin ya, ada klinik objin pribadi yang mungkin beban pasiennya tidak terlalu banyak, kemudian tidak terlalu terpapar dengan COVID. Kalau kayak gitu boleh nggak ya? Boleh-boleh saja sebetulnya untuk mempersiapkan kehamilan. Tapi misalnya kita balik lagi ke teman-teman misalnya di daerah cuma ada satu rumah sakit misalnya, ada semua rumah sakit daerah. Kemudian Iya, menjadi rujukan COVID pula gitu kan. iya. Nah, apakah tepat untuk misalnya tetap kontrol untuk program hamil di saat mungkin bebannya lagi fokus untuk menangani rujukan COVID di rumah sakit tersebut. Jadi kalau ditanya in general, boleh-boleh aja, tapi lihat kondisi di tempat MAMS masing-masing. Oke, mungkin selain melihat kondisi misalkan zona merah atau kayak gitu, bisa juga nggak Ya, dilihat keadaan dari si ibunya sendiri gitu dok? Itu perlu diperhatikan nggak oke. Bang? Sebetulnya kalau keadaan ibu sendiri itu, kalau selama kita tetap, kalau kita berbicara program hamil ya, ini kan kita ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan ya. Jadi kalau misalnya, kapan sih yang wajib promilnya itu ke dokter? Kan ada orang yang promil coba sendiri, misalnya rutin berhubungan seksual ya, mengkonsumsi vitamin. Itu kalau misalnya umurnya di bawah 35 tahun dan Mm-mm. kondisi ibu dan suaminya sehat. Ya, Oke, tapi kalau misalnya mamsnya ada keluhan, misalnya nih mau program hamil, udah menikah, tapi ada keluhan, misalnya mensnya tidak teratur, ya, atau misalnya ada nyeri haid terus-terusan, ya, atau dirasakan ada benjolan atau bengkak di perut, maka itu harus periksa ke dokter dulu, dicek dulu kandungannya. Sama juga halnya oke. dengan suaminya, misalnya nih, suaminya perokok berat, atau Iya. konsumsi minuman-minuman keras, minuman beralkohol, maka itu bisa mempengaruhi dari kualitas spermanya juga. Oke, jadi selain dari daerah di mana calon bumil tadi berada, harus tetap diperhatikan bagaimana kondisi kitanya sendiri gitu ya dok ya. Iya, iya. Oke, selanjutnya nih dok, ada yang bertanya nih. Kita sambil jawab pertanyaan dari para moms bonus ya. Iya, iya. Yang pertama, apakah benar dok lebih baik melahirkan di rumah aja biar bidannya yang ke rumah kita untuk menghindari paparan virus dari rumah sakit, mengingat sekarang sedang pandemi. Bagaimana dok? Mungkin untuk melahirkan kita bahasnya nanti ya, kan kita masih persiapan kehamilan nih. Jadi nanti kita akan Oke, bahas mulai dari persiapan kehamilan, kemudian pemeriksaan kehamilan, baru habis itu melahirkan. Jadi biar nggak lompat-lompat. oke benar dok. Mm-mm. Lalu, nah ini tetap tentang persiapan kehamilan ya dok. Ya, Apa harusnya menurut dokter ada kebijakan khusus atau aturan pemerintah terkait ibu hamil yang masih harus bekerja lagi ke kantor di era new normal ini? oke. Pasti ada Ya. kebijakan-kebijakan khusus gitu? Ya, sebetulnya kalau berbicara mengenai kebijakan, apakah saya bisa merekomendasikan buat pemerintah atau buat tempat kerjanya? Tentu saja tidak bisa, ya. Tapi memang himbauannya kalau di Indonesia kayaknya belum ada yang khusus, yang strict mengenai ibu hamil. Tapi kalau dari UK atau dari England, itu dia sudah ada tuh panduannya tuh. Jadi sebetulnya tetap secara umum itu mengikuti aturan yang menjaga jarak, ya physical distancing, kemudian tetap harus menggunakan masker, dan tetap menjaga higienitas dengan cara mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Itu udah aturan umum yang pokoknya harus diikutin deh. Ya. Iya, itu harus Nah, diikuti oleh terkait semua. terkait kehamilan, kalau di bawah 20 minggu tidak ada instruksi yang khusus. Ya. Oke, Kalau anjurannya di atas 20 minggu, memang ada himbauannya kalau moms yang hamil
yang bekerja dengan tempat yang kontak dengan COVID positif atau menangani pasien COVID positif tidak dianjurkan untuk kerja. Ya, kalau tempatnya itu menangani pasien-pasien COVID. Contohnya apa nih? Misalnya dokter, perawat, bidan, ya, atau petugas administrasi rumah sakit atau cleaning service rumah sakit, ya. Pokoknya di tempat-tempat yang sifatnya itu ada kontak lah dengan pasien. Tapi kalau in general dia tidak berkontak, tidak ada anjuran yang khusus. Iya, kalau seperti itu ya dok ya. Itu seputar persiapan kehamilan. Kemudian kita beralih ke topik berikutnya, itu do's and don'ts kehamilan di new normal. Jadi apa saja sih yang harus dilakukan oleh para bumil dan yang harus dihindari para bumil? Mungkin ada perbedaannya di antara kemarin kita normal-normal aja, sekarang keadaan seperti ini pasti ada perubahan perilaku yang harus diikuti oleh para bumil. Secara umum tidak ada perubahan yang banget-banget ya, artinya banyak yang harus diganti sih enggak ya. Memang periksa hamil tetap dianjurkan ya. Kalau dulu sebelum pandemi ini ya, sebelumnya itu kalau misalnya jadwal kontrol hamil kan dianjurkan setiap bulan sampai mamsnya hamilnya 7 bulan, 28 minggu, dari 28 sampai 36 setiap 2 minggu, lalu setelahnya setiap minggu sampai dia melahirkan. Betul. Nah, sekarang di masa new normal ini atau masa transisi inilah, kalau saya enaknya ngomong transisi ya sebetulnya ya. Di masa transisi ini tetap kita menganjurkan untuk periksa hamil. Kalau dulu kan mungkin ada yang pernah, mungkin Mbak Nadia juga pernah baca, artinya jangan ke dokter kecuali benar-benar terpaksa kalau udah ada perdarahan atau apa. Nah, itu tentu saja kita nggak mau kayak gitu dong, berarti kan it's a bit too late tentunya. Ya. Jadi tetap dianjurkan untuk periksa hamil, tapi memang lebih jarang. Ya. Yang dianjurkan untuk ketemu dokter itu pada saat trimester pertama pada saat 11 minggu sampai 13 minggu. 11 minggu sampai 13 minggu. 11 sampai 13 minggu. Kalau misalnya mamsnya sebelumnya pernah ada riwayat keguguran, pernah ada riwayat hamil luar kandungan, ya, atau pernah ada masalah lah pada kehamilannya sebelumnya pada hamil mudanya, boleh lebih awal ketemu dokternya. Tapi kalau nggak ada masalah, udah tes pack positif, telat haid, bolehlah nunggu sekitar sampai 11 sampai 13 minggu untuk ketemu dokternya dan dilakukan pemeriksaan. Ya. Pertemuan kedua pada saat 20 minggu, saat 5 bulan. 5 bulan ini dilakukan pemeriksaan USG untuk mengetahui apakah ada cacat pada bayinya atau tidak. Ini 20 minggu ya, Dok ya? Ya, 20 sampai 22 sampai 24 lah, pokoknya sekitar 5 bulanan, ya. Pertemuan berikutnya pada saat 28 minggu atau 7 bulan. Ya, 7 bulan itu USG sesuai indikasi dan pemeriksaan lab. Maaf, tadi saya lupa, pada saat 11 minggu selain ketemu dokter untuk USG juga cek lab juga. Cek lab awal. Cek lab ulang lagi nanti di 28 minggu. Lalu setelah 28 minggu, kontrol lagi di 32 sama 36. Ya, ibaratnya jadi tiap bulan lah, 28, 32, 36. Lalu nanti mempersiapkan kelahirannya. Jadi, bukannya jadinya dihilangkan sama sekali, baru ke dokter kalau ada sesuatu, enggak. Tetap harus periksa hamil. Kalau misalnya selama pemeriksaan tersebut ada sesuatu, atau misalnya ada resiko yang lebih tinggi, maka bisa lebih sering periksa hamilnya. Tapi tadi adalah patokan umum lah ibaratnya. Yang penting, maksudnya tetap kontrol, tapi ya tetap melakukan aturan-aturan ketika mau kontrol ke dokter. Yang penting itu ya dok ya? Yang penting harus dijalannya kayak social distancing, pakai masker, rajin cuci tangan. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang relate sama topik yang mau kita, yang sedang kita bahas, dok. Halo Dokter Daryl, saat ini usia kandungan saya 8 minggu. Di awal kehamilan jujur saya merasa depresi karena belum siap untuk hamil, apalagi di masa pandemi ini. Yang saya ingin tanyakan, apakah ada keadaan khusus atau vitamin khusus untuk ibu hamil untuk menambah imunitas? Sepertinya bumilnya takut banget gitu dok. Nggak direncanakan tapi hamil di masa pandemi seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya tadi kondisi 8 minggu tidak ada keluhan khusus ya, artinya tidak ada perdarahan, tidak ada kram, tidak ada mual muntah yang hebat banget, boleh nanti ketemu dokternya 1 bulan lagi kira-kira berarti dari 8 minggu ini. Ya, berarti kan kira-kira di 12 minggu. Nah, tadi pertanyaan bagus, buat ibu hamil gimana sih caranya kita meningkatkan imunitas? Ya,
Ada yang caranya itu katanya disuruh minum ini, minum itu, minum Iya, herbal ini, minum itu, minum vitamin vitamin ini apa segala itu. macam. Ya, sebetulnya itu semua tidak wajib dan tidak perlu. Ya, selama tetap menggunakan prinsip tadi yang jaga jarak, menggunakan masker, hand hygiene, itu udah yang pasti-pasti itu yang utama. Ya, untuk makanan, pola makannya tetap harus makanan yang bergizi seimbang dan gizinya komplit. Kalau bahasa awamnya 4 sehat 5 sempurna tentunya. Ya. Jadi tetap mengkonsumsi buah-buahan, tetap mengkonsumsi sayur-sayuran ya, minum susu. Dari situ sebetulnya makanan itu zat gizi yang kita dapatkan itu utamanya dari makanan yang kita makan. Ya. Betul. Prinsip yang salah dari masyarakat Indonesia itu adalah suka banget minum vitamin, banyak banget ya, karena katanya temennya bagus yang ini, kata temennya bagus yang itu ya. Jadi minum vitaminnya berbagai merek semua dibeli. Lah itu semua itu sebetulnya ada di makanan. Jadi yang penting makannya yang bagus. Jangan makanannya cuma misalnya nasi sama bawang goreng atau cilok gitu ya. Cuma jajanan doang, tapi habis itu mengharapkan dari vitamin. Nggak boleh. Utamanya tetap dari makanannya. Ya, kenapa? Karena dari makanan yang gizi seimbang itu tercukupi sayur, tercukupi buah-buahan, maka angka kecukupan gizinya sebetulnya sudah terpenuhi. Sisanya boleh ditambah dengan vitamin hamil yang memang biasanya moms juga udah dapat nih dari bidan atau dari dokternya. Seperti asam folat gitu ya, Dok? Seperti asam folat, biasanya dianjurkan kan 3 ya, asam folat, kemudian zat besi, sama kalsium. Oke. Yang penting banget tuh itu ya, Dok ya. Asam folat, zat besi, dan kalsium. Jadi kayak saya juga kadang bertanya-tanya juga sih, misalkan ibu hamil itu perlu nggak sih kayak pagi konsumsi vitamin C, terus pagi barengan sama asam folat, lalu vitamin apa lagi. Kadang jadi, apakah, tapi bahaya nggak sih dok kalau terlalu banyak gitu minum vitamin? Ya makanya, kalau secara umum kalau pada kehamilan itu kita punya namanya AKG atau angka kecukupan gizi, ya itu nggak perlu sampai berlebihan. Kenapa? Karena ya ibaratnya mohon maaf nih, teman-teman minum vitamin banyak banget, ya itu semuanya akan dikeluarkan via kencing. Jadi akan dikencingin juga. Mungkin Mbak Nadia mungkin pernah mengalami minum vitamin C 1000 mg, habis itu pipisnya jadi kuning. Iya, betul. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak perlu. Kenapa? Karena kecukupan gizi vitamin C. Iya, jadi kecukupan gizi vitamin C pada ibu hamil itu cukup 85 mg per hari. 85 mg per hari. Iya. Jadi kalau moms misalnya minumnya 1000 mg rutin, kadang ada yang 1-2 kali sehari, itu udah lebih dari 10 kali dosis kecukupan gizinya. Jadi nggak perlu. Ya, misalnya minumnya 500 masih oke lah ya, yang misalnya tablet-tablet vitamin C, yang tablet hisap, ya masih boleh. Tapi kalau yang sampai 1000 sih saya biasa bilang nggak perlu, cukup dengan misalnya makan buah-buahan ya, atau dari makanan yang nggak dirasakan tuh kadang kita makan cabai itu juga ada vitamin C-nya, makan tomat ada vitamin C-nya. Ya. Mungkin yang suka makan seblak gitu-gitu tuh ada vitamin C-nya juga. Kalau itu kan, tapi kalau seblak itu kan lada ya, sebetulnya ya, lada yang cabai bubuk ya, nggak boleh. Gitu. Oke. Ini terkait do's and don'ts selama kehamilan ini normal gitu dok. Kita walaupun di rumah aja, tapi bumil harus tetap bergerak, benar nggak dok? Betul, iya. Harus tetap melakukan aktivitas fisik kan. Nah di sini ada salah satu pertanyaan juga yang relate sama topik kita. Hai Dr. Daryl, saya sedang hamil 34 weeks. Posisi janin terakhir USG masih sungsang dok. Bagaimana cara agar posisi bayi bisa normal? Adakah gerakan khusus atau aktivitas khusus yang harus saya lakukan? Mungkin selain jalan-jalan, karena saya jalan kaki hanya bisa 10-15 menit dalam sehari. Oke, buat menjawab pertanyaan Mams yang tadi, sebetulnya posisi bayi itu ditentukan oleh bayinya sendiri. Jadi tidak ada manuver yang khusus yang pasti bisa membalikan bayi, enggak. Ya, kalau yang bisa dilakukan biasanya mungkin kayak katanya posisi sujud ya, posisi knee chest di mana dia kayak nungging, itu boleh-boleh saja dilakukan karena dia tidak berbahaya. Tapi apakah pasti bisa mengubah bayi? Belum tentu. Ya. Biasanya posisi final itu akan dicek pada saat 36 minggu. Presentasinya kepala atau presentasi bokong atau dia letaknya letak lintang. Ya.
Yang kalau mau dilakukan silahkan, kalau mau posisi sujud boleh silahkan dilakukan. Kalau misalnya yang paling haram dilakukan adalah mengurut-urut perut, karena di daerah banyak tuh katanya untuk memperbaiki posisi janin, jadi panggil Iya. tukang urut, diputer-puter tuh, nah itu nggak boleh, karena itu bisa mencederai bayi, bisa membuat Mm. pendarahan, karena plasentanya lepas. Ya. Oke, jangan ya itu pokoknya urut urut dukun bayi jangan kalau bisa jangan ya dok Nah, ya. nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kalau untuk yoga hamil dok, itu Oke, disarankan nggak? oke, tapi ini kita udah nggak menjawab pertanyaan tadi ya, udah selesai ya, coach tadi ya, yang sungsang itu. Nah, sekarang kita berbicara mengenai olahraga atau aktivitas fisik pada ibu yang hamil. Kalau misalnya ibu yang hamil tadinya itu beda-beda kan, tentu saja apa namanya level of activity-nya tadinya. Mungkin ada yang tadinya memang aktif ya, ada yang Iya. tadinya tidak aktif. Nah, kalau ya moms yang tadinya memang sudah aktif berolahraga, misalnya sering jalan, sering berenang, sering sepedaan ya, terbiasa yoga, silakan diteruskan. Yang tadinya sudah punya kebiasaan. Nah, yang lucu kan sekarang mamsnya ini yang ikut-ikutan ngetren nih. Karena hamil, teman-teman pada yoga, teman-teman Iya. pada olahraga jadi ikut-ikutan. Padahal mungkin tadinya tidak terbiasa. Sebetulnya kalau mau dilakukan, silakan saja secara umum. Tapi kenali batasan dirinya. Ya, kapan mams harus berhenti, kapan mams yang berasa kayaknya nggak kuat nih kecapean. Ya, Iya. tandanya apa? Satu, berbicara saat berolahraga jadi ngos-ngosan, ya. Misalnya capek sampai ngomongnya terputus-putus, sampai ngap gitu, hahaha, itu berarti sudah harus diturunkan intensitasnya. Yang Oke. kedua, kalau dirasakan ada kram atau kontraksi atau kenceng-kenceng terus-terusan pada perutnya, maka itu harus stop. Tapi secara umum, boleh-boleh saja, tapi ingat, pada saat periksa hamil, pastikan tidak ada sesuatu pada kehamilannya. Ya, nggak Iya. ada darah tinggi, nggak ada plasenta yang di bawah, nggak ada perdarahan, seperti itu. Plasenta di bawah tuh plasenta previa bukan ya dok? Iya, iya, betul. Oke. Lanjut mungkin kita sebenarnya yang topik ketiga ini mirip-mirip sih sama yang tadi kita bahas dok, yaitu aktivitas Mm-hmm. bumi apa yang mendukung posisi janin yang optimal. Mungkin pertanyaan dari Oke. saya adalah sejak usia kandungan berapa kita bisa bukan membentuk ya, mengoptimalisasikan janin untuk posisi yang terbaik gitu dok. Bisa nggak sih dok? Oke, pertanyaan bagus. Jadi sebetulnya seperti tadi saya katakan bahwa posisi bayi itu ditentukan oleh bayinya sendiri sebetulnya dan kondisi kandungannya. Jadi mau orang jalan sampai 1 kilometer pun sebetulnya kalau memang bayinya mau sungsang mah tetap aja sungsang, ya. Tapi kita kapan sih mulai mengatakan posisi bayi, ya? Biasanya kita akan evaluasi di 32 sama 36 minggu. Ya, Iya. kurang dari 32 minggu ya atau mungkin sekitar 28 lah. Pokoknya kurang dari 8 bulan itu kita belum bilang posisi karena banyak banget nih teman-teman juga yang nanya di DM di Instagram, "Dok, saya 7 bulan dikatakan sungsang, saya 7 bulan dikatakan lintang." Ya biarin aja memang belum waktunya dia mencari posisi. Ya. Biasanya di 8 bulan itu mulai posisinya dan final check-nya tadi sudah saya katakan adalah di 36 minggu. Setelah dari 36 minggu, apakah masih bisa berputar kalau memang dia tadinya lintang atau sungsang? Bisa, tapi kemungkinannya rendah, di bawah 10%, sekitar 7 atau 8%, saya lupa. Bisa atau Iya. enggak? Bisa aja, tapi jarang, kurang dari 10%. Jadi kalau memang pada saat 36 minggu ada kelainan dari posisi bayi, memang sudah harus direncanakan untuk persiapan kelahirannya. Oke. Jadi kita harus tahu bahwa posisi janin itu memang memang bayinya itu sendiri yang bisa menentukan gitu ya dok ya. Iya, Karena iya, selama ini kan kita sebagai ibu selalu usaha bagaimana caranya biar posisinya tuh kepalanya di bawah, kepalanya sudah masuk panggul atau belum gitu. Jadi melakukan iya, usaha sampai kadang melebihi kapasitas dari kitanya betul, sendiri gitu. Jadi olahraganya terlalu berlebihan. betul, betul. Ya, sebetulnya secara natural akan berjalan sendirilah sebetulnya itu. Karena kehamilan kan sesuatu yang normal sebetulnya, tapi memang tetap harus periksa. Tidak perlu terlalu banyak dimanipulasi dari luar. Yang penting enjoy dan relax ya dok. Bentar lagi kayak pesan sponsornya masuk nih. Enggak dok, enggak.
Oke, terus sebentar ya, aku sambil mungkin ada pertanyaan dari followers nih di kolom komen live, Dok. Iya. Oke, ini mungkin masih terkait sama kondisi si ibunya sih. Dari Mhm. saat kita lahiran, misalkan dalam kondisi pandemi seperti ini, kita nggak bisa dekat sama orang yang kita butuhkan, dari hamil mungkin sampai persalinan, apa sih persiapan mental yang harus disiapkan itu? Karena kadang memang kondisi kehamilan, kayak saya pernah hamil juga, kadang mood tuh berubah banget dok, Iya, kayak iya, sering iya. sedih, sering nangis sendiri itu Mhm, wajar nggak sih dok? Dan mhm. bagaimana caranya biar, karena kan itu memang nggak bagus kan untuk bayinya gitu. Iya, iya. Jadi sebetulnya memang kalau cemas itu wajar ya. Cemas berlebihan yang tidak wajar. Cemas yang wajar itu menjadi bekal kita untuk mencari tahu informasi yang tepat, menjadi bekal kita untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu. Karena kalau terlalu santai, cuek juga nggak bagus tentunya. Iya, betul. Tapi kalau cemasnya berlebihan sampai kepikiran terus, tidak bisa tidur, ya sampai nangis-nangis sendiri, ketakutan sendiri, maka itu saja itu tidak baik. Ya, Iya, nah ini untuk menjawab pertanyaan Mbak Rimana. iya, Nah, untuk pendamping persalinan setahu saya itu beda-beda ya aturannya setiap fasiankes ya. Tapi memang secara umum pendamping itu rata-rata satu orang saja. Ya, artinya nggak rame-rame atau nggak ganti-ganti orang. Ya, tujuannya apa sih sebetulnya? Sebetulnya bukannya membuat supaya mamsa jadi sengsara, enggak juga sih. Cuma supaya menghindari kontak, mengurangi kemungkinan transmisi virus. Kan intinya seperti itu. iya, Ya, jadi pola pikirnya harus diganti. Ini untuk keselamatan saya, ini untuk keselamatan bayi saya. Ya, betul. karena nanti tadi juga di Instagram kayaknya ada yang nanya deh. Kalau misalnya nanti bayi lahir, gimana cara kita mempersiapkan kalau orang-orang mau bertamu? Ya nggak Iya, boleh. udah Orang-orang nggak nggak boleh boleh ya, Dok? bertamu. Udah harus nggak Iya, boleh karena gitu. nggak boleh. Karena apa? Karena ya memang kalau orang bertamu, apalagi kalau sampai gendong-gendong bayi, ya kemungkinan transmisi virusnya tentu saja ada. Mungkin bisa diberikan sedikit kelonggaran. Misalnya nih, ada orang tua yang mau berkunjung, ya, atau ada orang tua yang ikut mau merawat. Sebetulnya, ya, anjuran secara umum tetap mengurangi kontaknya. Tapi kalau mau, ya berarti sejak 14 hari sebelumnya udah harus isolasi juga, ya, yang kira-kira mau ketemu itu, ya. Iya, Benar-benar betul. diam di rumah, kontak dengan orang lain minimal, baru ya kita anggap aman lah, ya. Hmm. Tapi kalau misalnya nggak menjaga social distancing, ya nggak menjaga hubungan kontak dengan orang lain, tapi tetap mau berkunjung segala itu kan justru membawa kuman dan itu nggak baik tentunya. Iya, betul. Semoga terjawab ya Ibu Rimana Rulita. Ya, Lalu selanjutnya nih dok, ada yang nanya, dok, dokter Daryl, kalau ibu hamil mau pergi keluar di era new normal seperti ini atau era transisi seperti ini, lebih aman pakai masker atau face shield? anjurannya tentu saja masker, ya, karena face shield itu kan tujuannya mengurangi cipratan ya. Cipratan. Tetap kalau face shield itu tujuannya mengurangi cipratan, artinya misalnya dari ludah, dari batuk, dari bersin, ya. Kalau misalnya mau menggunakan yang dianjurkan tentu saja masker. Kalau mau maskernya mau dipakai face shield lagi ya sebetulnya silakan saja. Tapi sebetulnya dengan kita menjaga jarak dengan orang lain, face shield menjadi tidak perlu. Kapan sih perlu dipakai face shield? Misalnya saya jadi dokter ketemu pasien, harus pakai face shield dong. Ya, Iya tapi betul. kalau kita tetap bisa jaga jarak sama orang lain, cukup dengan masker aja. Cukup dengan masker ya. Lalu selanjutnya, Bumil kalau terhirup nggak sengaja disinfektan, itu berbahaya atau enggak? Misalkan sering-sering terhirup disinfektan, itu berbahaya atau enggak dok? Maksudnya terhirup desinfektan itu gimana ya? Mungkin, Kehirup, misalnya lagi membersihkan terus kecium baunya, iya, atau benar-benar ketelan kehirup gitu loh. Kalau benar-benar ketelan untuk kehirup ya nggak mungkin lah ya menurut saya ya. Itu kayak percobaan iya mungkin. percobaan Mungkin macam-macam mungkin ya. saya suka nyemprotin disinfektan gitu loh dok, di Oke, ruangan misalkan. desinfektan Terus itu kehirup, secara umum sih, ini kita berbicara berarti untuk pembersihan ya, untuk cleaning iya. ya. Memang pada saat cleaning itu tetap dianjurkan untuk menggunakan masker dan menggunakan sarung tangan. Sarung tangannya sarung tangan yang kayak buat yang karet tebal itu lo tahu ya, household gloves. Karena itu kalau memang misalnya terhirup
atau terciprat kena selaput lendir dan kulit itu iritasi, bisa membuat iritasi. Ya, kalau kena mata, kena hidung, kena mulut itu bisa membuat iritasi. Jadi tetap dianjurkan untuk menggunakan masker dan sarung tangan pada saat menggunakan zat-zat tersebut lah, desinfektan tersebut. Oke. Selanjutnya kita ke topik yang keempat, Dok, yaitu mempersiapkan kelahiran di new normal. Seperti kita ketahui sekarang kan peraturan di rumah sakit juga kayak kemarin ada saudaraku yang melahirkan, itu benar-benar yang boleh nemenin itu memang cuma satu orang, terus nggak boleh ada yang ngejenguk, seperti itu kan, Dok. Terus apalagi sih persiapan kelahiran di new normal menurut dokter yang harus diikuti oleh bumil-bumil yang lagi mempersiapkan kelahiran nih, Dok, supaya mungkin tidak terlalu cemas, tidak terlalu ketakutan, tapi siap benar-benar menyiapkan persalinannya. Ya, jadi kalau misalnya mempersiapkan persalinan ya, itu gunanya kita mempunyai kontrol terakhir pada saat 36 minggu. Karena pada saat 36 minggu itulah terjadi diskusi antara dokter dengan pasiennya untuk mempersiapkan kehamilannya atau kita sebut sebagai birth plan. Ya. Nah, pada saat 30 ini ditanyain, Mams itu harus rajin nanya, apakah di Fasiankes ini ada aturan khusus nggak untuk mempersiapkan kelahiran di era pandemi ini? Apakah ada yang perlu dicek rapid dulu, ya? Ada yang rumah sakit yang butuhnya PCR, ya? Itu ditanyain pada saat 36 minggu itu. Memang untuk pendamping cuma boleh satu orang rata-rata. Jadi untuk Mams yang mau melahirkan sama pendampingnya, harus isolasi mandiri 14 hari juga sebelum taksiran melahirkan. Berarti kira-kira sejak 37-38 minggu mulai mengisolasi diri. Ya, secara umum untuk proses melahirkannya sendiri tidak ada yang berbeda, tetap bisa lahir normal, ya, sesuai indikasi aja, operasi tetap sesuai indikasi. Dan kalau misalnya tahu-tahu mamsnya, itu kalau misalnya semua negatif ya. Nah, sekarang kita berbicara kalau misalnya yang positif nih, COVID-19-nya seperti apa. Positif kalau tanpa gejala atau gejala ringan, masih bisa lahir normal. Ya, tapi kalau gejalanya misal ada sesak, ada batuk-batuk terus, ya, demam hebat, kemudian gangguan pada janinnya, maka dianjurkan untuk operasi. Oke, operasi sesar ya. Selain itu, Dok, kalau yang melahirkan nggak perlu pakai masker kan, Dok? Pakai. Nah, ini dia tergantung dari screeningnya nih. Kalau misalnya screeningnya sebelumnya sudah negatif semua, ya berarti boleh tidak menggunakan masker. Tapi kalau screeningnya tidak ada, artinya nggak pernah diperiksa, atau kalau misalnya positif, ya berarti kita harus menganggap dia positif. Gitu. Mungkin ini juga buat menjawab pertanyaan mam semua ya, mungkin banyak yang bingung, kenapa kita perlu lebih hati-hati, karena sekitar 15-20% perempuan yang melahirkan, itu dia positif COVID tanpa gejala. Jadi dia nggak ada demam, nggak ada batuk, tapi pas dicek PCR-nya positif, dan itu tetap bisa menularkan kepada orang lain, tetap bisa menularkan kepada bayinya. Jadi makanya sekarang pilihannya dua nih, mau ngecek ibu hamilnya, atau kalau ibu hamilnya nggak mau dicek atau tidak ada fasilitas untuk dicek, maka APD-nya buat harusnya level 3, termasuk harus menggunakan masker juga buat yang melahirkan. Oke, jadi yang dikhawatirkan itu malah yang tanpa gejala ini ya, Dok ya? Betul. Benar-benar tanpa gejala gitu. Oke, kita cari. Banyak yang nanya nih, Dok. Sebentar. Dok, kira-kira apa yang harus saya perhatikan untuk anak dalam kandungan saya? Sebentar. Oke. Beberapa hari ini sudah dijawab ya, Dok. Beberapa hari sebelum HPL sudah tes rapid, apa saat hari H persalinan wajib rapid test lagi kah? Tergantung dari kapan lahirnya. Kalau rapid itu hanya validnya mungkin sekitar 5 hari sampai 1 minggu. Jadi kalau lebih dari itu, 1 minggu rapid test. Kemungkinannya harus diulang lagi. Oke. Ada yang nanya,
ada yang nanya di luar ini sih dok. Jadi dia mau nanya dia lagi hamil, tapi dia Mm-mm. mau nanya tentang menstrual cup. Itu safe apa Oke, enggak? kita nggak bahas itu sekarang ya. Enggak ya. Nggak, Oke, saya nggak mau bahas itu sekarang. Ya, oke. mungkin ini menjawab pertanyaan Mbak Eka nih. Ada yang nanya, apakah lebih benar lebih baik lahiran di rumah dengan dibantu oleh doula? Nah Ya, ya yang yang tadi pertama, itu pertanyaan. doula itu bukan bidan. Doula itu adalah support orang yang mensupport untuk proses melahirkan. Dia membantu memberikan emotional support dan dukungan Betul. pada ibu hamil dan dia bukan bidan. Ya, secara umum untuk persalinan itu harus di fasilitas pelayanan kesehatan tentunya. Ya, either di pokoknya di Fasiankes lah, baik yang primer maupun sekunder. Ya, kita tidak menganjurkan untuk lahiran di rumah. Kenapa? Karena kalau ada emergency itu bisa lebih memperpanjang waktunya, delay-nya nanti, dan kecukupan obat-obatan, kemudian alat-alat mungkin kurang lengkap. Apalagi dibantunya oleh doula, saya nggak setuju. Ya, kalau Oh, lahirannya misalnya di puskesmas atau di praktek bidan lah minimal banget ya. Yang biasanya kan kalau praktek bidan dia udah tahu nih dia mau ngirim ke rumah sakit mana. Kalau iya. ada emergency itu silahkan. Ada Kalau rujukan. kehamilannya normal, kalau ada masalah nggak boleh, harus di rumah sakit. Oke. Ya karena doula itu berbeda dengan bidan ya dok ya. Iya, Selanjutnya ada yang nanya, dok untuk Ibu Tutut Aldiana, dok usia kehamilan saya 33 minggu dan baru habis transfusi darah 2 kantung. Pinggang saya sakit sekali dan perut kencang. Harus periksa lagi kah ke rumah sakit dalam menurut keadaan saya seperti ini? sebaiknya, menurut saya tetap kontrol ya. Ini dari tadi banyak moms yang menanyakan kondisinya dia sendiri. Iya. Buat moms yang udah periksa ke dokter, ada kondisinya, saya rasa lebih baik ditanyakan kembali ke dokternya. Ya, yang sudah melakukan pemeriksaan langsung. Kenapa? Karena saya kalau nggak periksa, saya nggak bisa menyimpulkan Iya. apa-apa. Ya, jadi tetap Karena pada dikonsultasikan takut lagi ke periksa kali ya dokternya. dok ya? Ya, tapi kalau memang ada condition kayak dia habis transfusi kan mau Iya. nggak mau harus kontrol memang ya. Jadi moms-moms jangan takut ya, maksudnya ya tetap ikuti protokol social distancing dan pakai masker. Kalau memang harus kontrol ya harus kontrol gitu ya dok ya. Kontrol, betul. Karena gini, jangan mindsetnya keganti karena takut periksa, karena takut COVID, jadinya tidak kontrol, jadinya malah beresiko menimbulkan masalah pada mother atau masalah pada babynya, ya. Karena Iya. kontrol itu kan kita tujuannya mendeteksi penyakit, mendeteksi kelainan, untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi. Kalau misalnya nggak mau periksa, cuma takut COVID tapi ada masalah pada Iya. kehamilannya kan nggak lucu gitu. Betul sih dok. Jadi jangan sampai karena ketakutan COVID, tapi ternyata malah ada hal-hal yang lebih emergensi yang jadi nggak Betul, ketahuan gitu loh. betul, betul sekali. Ini banyak banget yang nanyain tentang kasusnya sendiri gitu dok ke dokter. Iya, saya rasa yang ini ada yang nanya tentang hamil dengan kista, kemudian ada Iya. yang hamil dengan apa tadi yang pembukaannya. Ini ya coba ditanyakan lagi ke dokternya ya. Karena kita akan menjawab secara umum nih buat semua mams yang ikut Oke. ikut Nih live ini. dok, ini mungkin terkait sama nutrisi tadi yang kita udah omongin. Dok, Mhm. untuk Ibu Fakrina, dok saya mau tanya, saya hamil hanya ingin makan mie saja, tidak mau makan nasi. Gimana caranya agar mendapatkan nutrisi untuk bayinya? Kenapa mie dulu ya? Oke, jadi mie-nya ini maksudnya apa nih? Mie instan atau apa ya? Mie itu sebetulnya kan salah satu sumber dari karbohidrat. Kalau memang asupan karbohidratnya dapatnya dari mie, ya, yang lain tetap harus makan. Dagingnya harus makan, sayur-sayurannya harus makan, buah-buahan harus makan, sumber proteinnya ada, ya. Kalau Iya, misalnya mau makannya cuma mie saja, gimana cara dapat nutrisi untuk bayinya? Ya nggak ada, bayinya cuma makan karbohidrat doang gitu. Jadi, iya. ya, jadi tetap Apalagi makanannya harus yang bergizi seimbang. harus ada lauk pauknya, sayur, buah. Ya, Ya pokoknya ya. kalau aku sebagai ibu sih waktu hamil bener-bener
walaupun kondisi kita mual, muntah, tapi harus memaksakan bagaimana caranya biar tetap masuk Iya, gitu makanan. Karena iya, bukan hanya memikirkan diri kita, tapi harus memikirkan iya. bayi yang di dalam kandungan gitu. Dan supaya nggak bosen, makanannya bervariasi, jangan jangan satu makanan aja. Karena trennya ini kadang-kadang saya juga bingung ya, dibilangin teman-temannya gini, makan sayur ini bagus gitu kan. Jadi Iya, makannya sayurnya itu terus gitu sampai bosen gitu kan. Ya nggak usah ya. Makanan harus kita itu kan banyak bervariatif gitu. pilihannya. Kita harus bervariasi karena zat gizi di setiap makanan itu berbeda. Kita kalau banyak variasinya, maka kecukupan gizinya makin lengkap. Iya. Ini ada pertanyaan yang terlewatkan nih dok dari salah satu perawat. Mm-hmm. Selamat malam Dokter Daryl, saya sedang hamil 21 weeks. Sejak awal Mm-hmm. pandemi saya masih aktif bekerja di sebuah puskesmas di Jakarta. Saya sudah rapid dan hasilnya negatif. Yang mau saya Ya. tanyakan menghadapi new normal ini sebagainya saya memproteksi diri saya dengan pasien. Bagaimana ya dok? Tentu APD sudah saya pakai, vitamin juga. Namun Mm-hmm. ada ketakutan tersendiri ketika saya harus berhadapan langsung dengan pasien. Ya. Oke, ini pertanyaan bagus nih, Mbak. Jadi, saya tentu saja tidak bisa mengintervensi apakah harus cuti atau tidak ya, karena kalau kerja di puskesmas mungkin PNS ya, berarti ya. Ya benar. Mungkin alternatifnya adalah didiskusikan dengan manajemennya apakah bisa dipindahkan ke pekerjaannya tidak kontak langsung dengan pasien, atau mungkin di manajemen atau administratif ya. Jadi hitungannya mungkin belum cuti tapi dipindahkan area kerjanya yang lebih aman untuk ibu hamil ya. Karena memang tadi kalau misalnya ibu hamil bekerja di tempat yang aktif menangani pasien, apalagi di atas 20 minggu, ya berarti kan dia juga beresiko sebetulnya. Dan kita tidak ingin hal seperti itu. Tapi ini Iya sih. masalahnya memang masalah pelik, jadi Iya benar. ya coba didiskusikan lagi dengan manajemennya atau atasannya. Semoga baik-baik saja. Terus Ya, dok, ada juga nih yang nanya, Ibu Rizka, dok kalau misalkan ibu positif, apakah ada bisa penularan dari ASI yang diberikan oke. kepada bayi? Pertanyaan bagus. Jadi sejauh ini COVID tidak menular lewat air susu ibu. Ya, jadi misalnya pun ibunya positif, tetap memberikan ASI, tidak menularkan dari ASI-nya. Tapi yang bisa menjadi waktu penularan adalah pada saat ibunya menyusui, karena pada saat menyusui ada kontak erat antara ibu Iya, dengan bayinya. Ya, jadi kalau misalnya ibunya positif, tetap mempompa ASI-nya, memberikan ASI dengan cara dipompa, lalu oleh keluarga yang sehat baru itu dikasih ke bayi. Jadi bayinya dikasih ASI perah, ASI pompa, diberikan oleh orang yang sehat sampai nanti ibunya sudah sembuh. Ya, tapi kalau dari air susunya sendiri tidak menularkan corona. jadi kalau bisa, kalau udah ketahuan positif, jangan direct breastfeeding ya dok ya? Kalau Iya, bisa, memang tidak pompa. dianjurkan. Memang tidak dianjurkan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia kalau positif itu direct feeding tidak dianjurkan. Oke. Oke, lanjut lagi dok, karena ini banyak pertanyaan nih di kolom komen. Mungkin aku Mm-hmm. ngajuin pertanyaannya yang memang umum ya dok ya, tidak terkait dengan kondisi Ya, pasiennya. Dok, boleh nggak hamil 5 bulan masih menyusui atau tandem nursing? Jadi dia biasanya lagi kalau hamil, menyusui itu harus hamil sedang menyusui itu sebaiknya memang di tapering off itu dia mulai disapih ya, mulai mulai bisa. disapih karena secara teoritis nanti kalau hamilnya lumayan besar dia bisa Mm-mm. merangsang kontraksi karena hormon yang digunakan tubuh untuk mengeluarkan ASI itu sama dengan hormon yang digunakan untuk kontraksi rahim ya, jadi Oh, memang harus dimulai disapih. oke dok. Lanjut pertanyaannya, dok, anak saya baru lahir 5 hari lalu, tapi sekarang Mm-hmm. dirawat di rumah sakit karena kuning. Sebenarnya kuning itu pada bayi normal atau berbahaya dok? Karena saya ibu baru. Penyebab kuning pada bayi itu banyak banget. Ya, Iya. ada kuning yang normal karena mungkin kurang ASI atau bayi dehidrasi. Ya, ada kuning yang berbahaya, yang bermasalah, misalnya karena infeksi, ada gangguan darah pada bayinya, ada gangguan pada liver bayinya. Saya nggak tahu ini penyebabnya apa, kondisi bayinya seperti apa.
ya, itu harus ditanyakan ke dokter anaknya berbahaya atau tidak. Karena kalau ditanya bahaya atau enggak, kuning pada bayi bisa berbahaya karena kalau terlalu tinggi kadar bilirubinnya yang membuat kuning bisa mencapai otak bayi dan kita tentu saja nggak pengen itu. Oke. Ya, itulah makanya mungkin karena kuning dirawat, mungkin akan diterapi sinar bayinya untuk menurunkan kadar bilirubinnya supaya nggak kuning. Tapi untuk detailnya coba tanya lagi ke dokter anaknya. Ini kuningnya kuning kenapa? Karena kuning itu gejala, dia bukan penyakitnya. Oke. Jadi harus tetap dikonsultasikan ke DSA-nya masing-masing ya dok ya? Iya, iya. Terkait hamil dengan hiperemesis dok. Jadi makanan yang minuman yang masuk dikit jadi lemas dan merasa gampang sakit di era new normal seperti ini, apakah saya jadi gampang terinfeksi virus dengan kondisi saya sering muntah-muntah? Oke. Untuk apa namanya hiperemesis ini pola makannya diganti menjadi pola makan yang sedikit-sedikit tapi sering. Ya, jadi nggak apa-apa kalau misalnya makan cuma 2 sendok, 3 sendok ya. Sampai nanti misalnya enak ya udah stop dulu, nanti sejam lagi makan lagi, 2 jam lagi makan lagi ya. Boleh juga misalnya dengan konsumsi susu atau biskuit yang dicampur dengan susu dihancurkan ya. Itu boleh dikit-dikit tapi sering. Ya, jadi tetap harus ada asupan makanan yang masuk ya. Selain itu dari moms juga mungkin untuk konsumsi air jahe itu juga bisa mengurangi air jahe, permen jahe itu bisa mengurangi keluhan mualnya. Kalau untuk muntah-muntah itu kan wajar kan dok dialami oleh ibu hamil. Yang nggak wajar itu terus-terusan Ya. gitu nggak? Oke, kapan kita bilang mual muntahnya menjadi mual muntah yang berlebihan? Ya, yang berlebihan itu satu kalau bikin dehidrasi. Ya, tanda dari dehidrasi apa? Misalnya matanya cekung, ya, kulitnya kalau dicubit nggak balik kayak gini nih, jadinya kayak kulit keriput. Ya, atau kencingnya pekat banget, warnanya kuning tua atau seperti air teh, itu maka sudah terjadi dehidrasi. Yang kedua, kalau misalnya sampai terjadi ibunya pingsan, lemes, ya, atau mungkin parah banget sampai kejang karena ada gangguan elektrolit, itu berlebihan. Yang ketiga, yang paling bisa dipantau adalah penurunan berat badan. Ya, kalau penurunan berat badannya sampai lebih dari 5%, artinya sudah berlebihan. Misalnya tadi dia 50 kilo beratnya pada awal hamil. Muntah turun ke 45. Itu kan udah turun 5 kilo artinya 10% ya. Berarti sudah berlebihan. Ya, seperti itu. Kalau naik berlebihan dok? Naik berlebihan juga nggak bagus ya. Kenaikan berat badan itu juga tergantung dari berat badan dia sebelum hamil. Rata-rata perempuan Indonesia tuh naik berat badannya sekitar 11 kilo selama hamil. 11 sampai 13 kilo. Rata-rata. Tapi kalau misalnya dia sudah tadinya modalnya mamsnya obes, misalnya tadinya memang sudah berat badannya berlebih, nggak boleh sebanyak itu naiknya, mungkin sekitar 7 sampai 9 kilo saja. Itu akan mempengaruhi proses persalinan juga ya dok? Kehamilan iya, persalinan iya. Oke. Lanjut nih dok. Karena kita masih ada waktu nih dok. Ya. Jadi aku pilih-pilih pertanyaan yang bisa dijawab ya. Dok mau tanya lagi nih, saya hamil trimester 3, apakah sebaiknya melakukan USG 4D dengan dokter feto-maternal atau USG 2 dimensi saja ya? Sebetulnya USG 2 dimensi pada dasarnya cukup. Ya, USG dengan dokter feto-maternal itu sebetulnya untuk screening kelainan kongenital bayi. Ya, dan biasanya kalau trimester ketiga mah udah telat. Biasanya kita screeningnya tadi yang 20 sampai 24 minggu. Jadi kalau misalnya mau jadi kalau misalnya mau dicek silakan saja, nggak masalah, tapi wajib atau enggak ya nggak wajib. Kecuali pada saat pemeriksaan USG yang 2 dimensi, dokter obgyn umumnya yang bukan feto-maternal temu ada sesuatu nih kok kayak curiga sesuatu sama babynya, baru memang akan di-refer ke feto-maternal. Tapi kalau semuanya secara umum tampak wajar, kalau mau ke feto silahkan, tapi nggak wajib. Oke, jadi kalau 4D di akhir-akhir kehamilan tuh percuma ya dok ya? Percuma, ngapain? Biasanya juga susah, misalnya ada orang datang mau USG 4D, udah 35 minggu ke atas. Biasanya kepala bayi sudah di bawah, ya, kemudian bayinya sudah besar. Maka pemeriksaannya kurang optimal, karena sudah banyak bayinya nih, kita buat USG udah susah. Gitu.
paling baik usia 20 sampai 24 minggu. Iya. Oke, sama tadi ada yang nanya ke DM kita bahwa perihal ini apa plasenta previa, Dok. Iya. Plasenta previa. Jadi momsnya ini pernah plasenta previa di kehamilan pertama. Mm-mm. Nah, apakah ini bisa terulang untuk plasenta previa ini di kehamilan kedua gitu, Dok? Posisi Bisa. 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 Jadi faktor resiko untuk plasenta previa adalah riwayat plasenta previa sebelumnya. Ya. Jadi apa namanya? Tetap nanti pada saat pemeriksaan pada kehamilan harus dicek dengan USG, dipantau apakah plasentanya menutupi jalan lahir atau tidak. Biasanya screening untuk letak plasenta itu pada mulai saat dari 28 minggu ya. Jadi kalau 28 minggu masih sebelum 28 minggu tuh memang kadang-kadang wajar kalau plasentanya masih menutupi bagian bawah karena plasentanya masih lebih besar daripada bayinya biasanya. Lebih dari itu, biasanya lebih dari 28 minggu ke atas baru kita screening nih plasentanya letaknya menghalangi atau tidak. Apa sih, Dok, yang membuat plasenta itu jadi, maksudnya kenapa jadi plasenta previa gitu? Apakah kayak seperti yang Nggak ada tadi? yang tahu penyebabnya. Nggak ada yang Nggak tahu, tahu karena itu penyebab. kan dari sejak awal pembentukan kehamilannya plasentanya nempelnya di mana. Pada saat bayinya nemplok, plasentanya nemplok di mana ya kita nggak bisa ngatur. Oke, oke. Karena ini sempat jadi pertanyaan saya juga sih, maksudnya kenapa bisa seperti itu Mm-mm. ya? Iya. Biasanya yang berbahaya itu kalau plasenta previa pada bekas sesar. Ya, ini misalnya Oh, mam saya banyak nih juga kayaknya saya lupa di DM di sini atau enggak. Dok, aman nggak dok kalau saya mau sesar sampai 4 kali? Itu resiko untuk plasentanya yang lengket di bekas operasinya. Biasanya kan bekas operasi di bawah. Jadi ada iya. plasenta previa yang menggerogoti bekas operasinya itu. Oleh sebab Oh, itu menjadi bahaya kalau pada bekas sesar. Kalau bekas sesar sekali, resikonya masih rendah lah, kurang dari 10%. 2 kali mulai 20%. Ya, 3 kali ke atas itu bisa sampai 60% resikonya. Jadi kalau misalnya mams memang sering-sering seksio itu tidak baik, jangan dipikir cuman sekedar mengeluarkan bayi dari bekas operasi. Itu kalau bisa sampai ada placenta previa accreta atau yang tadi menempel pada bekas sesar itu sangat berbahaya. bisa menimbulkan kematian ya, Dok ya? Saya baca-baca. Tentu saja, iya, karena menimbulkan pendarahan banyak dan bisa sampai kematian ibu. Oke. Duh, ini sangat informatif banget, Dok. Lalu kita cari lagi pertanyaan. Kayaknya Saya udah mau jawab habis. yang ini, Mbak. Saya mau Yang jawab yang mana? ini nih. Ada pertanyaan, ibu hamil boleh minum susu apa saja atau lebih baik susu hamil? Nah, lebih baik Oke, memang susu hamil, ya. ya, karena kandungan gizi lebih lengkap. Tapi ada beberapa orang yang sensitif dengan susu hamil, artinya nggak suka baunya, nggak suka rasanya. Minum susu segar, susu fresh juga boleh sebetulnya. Ya, susu sapi yang biasa dijual di supermarket silahkan saja. Ya, ini terus ditanya lagi nih, apakah susu kental manis bagus atau nggak buat hamil? Susu kental manis itu bukan susu. Ya, susu kental manis adalah gula. Jadi nggak boleh itu yang susu kental manis dicampur pakai air dibilang itu minum susu. Bukan, itu minum air gula namanya. Oke. Tapi benar nggak sih, Dok, susu hamil itu banyak lemaknya? Kadang banyak yang berpikir bahwa jadinya ganti ke susu fresh milk atau susu almond Mm-mm. karena ada nggak tahu lah banyak info-info bahwa di susu hamil ini banyak lemaknya gitu. Sebetulnya nggak juga ya, justru di susu hamil itu dia difortifikasi dengan zat besi, dengan kalsium, dengan vitamin D, biasanya juga ada asam folat, DHA, justru itu yang lebih dibutuhkan. Yang dibutuhkan Ya, oleh ibunya. biasanya sih kandungan lemaknya setahu saya justru tidak sebanyak susu full cream ya, setahu saya. Ya, tapi mungkin tergantung dari mereknya masing-masing. Oke, Dok. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Dok, yang sebentar ya aku cari lagi. Ya, Ada yang bilang, Dok, saya hampir 2 minggu telat. mm-hmm. Terus
Segera cek ya, Moms. Tes pack dulu untuk Mbak yang tadi nanya 2 minggu telat ya tes pack dulu apakah positif hamil atau tidak ya. Oke, tadi yang ini udah dijawab. Jika akan melahirkan hasil tes swab ibu hamil positif tapi tanpa gejala, apakah ada perawatan khusus atau bisa karantina mandiri? Karantina mandiri tadi jawabnya ya, Dok. Iya. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Dari Ibu Puji, Dok, mual muntah pada ibu hamil selain karena hormon, apakah bisa karena MAH? Iya. Jadi memang biasanya kalau mual muntah pada kehamilan itu bisa diperberat oleh ibu yang sebelumnya pernah mengalami sakit MAH sebelumnya, dari riwayat MAH. Kalau kata orang-orang tuh riwayat MAH sebelumnya, ya. Kalau dari riwayat MAH sebelumnya memang bisa memperberat mual muntah pada kehamilannya dan bisa lebih lama mungkin periode mual muntahnya. Oke. Seperti itu ya, Moms. Jadi disesuaikan dengan keadaan tubuh masing-masing. Iya. Oke, Dok. Terima kasih banyak untuk waktunya sudah mau membagikan informasi yang sangat bermanfaat untuk para moms followers Bonels. Mungkin ada sedikit rangkuman dari yang tadi percakapan kita, yaitu bahwa yang pertama cara tepat mempersiapkan kehamilan di tengah pandemi, yang pertama ketahui dulu daerah di mana moms berada, apakah itu zona merah atau aman atau tidaknya. Lalu juga selain daerah, kita harus tahu kondisi tubuh kita sendiri, apakah siap untuk hamil untuk saat ini ataupun tidak gitu ya, Dok. Lalu do's and don'ts kehamilan di new normal tidak begitu berbeda dengan yang sebelumnya, tapi harus mengikuti protokol COVID sekarang. Apabila keluar rumah harus social distancing, memakai masker, lalu tetap melakukan tadi seperti dokter bilang aktivitas fisik itu juga harus dilakukan, tapi disesuaikan dengan keadaan kapasitas masing-masing, jangan sampai kecapean. Lalu aktivitas bumil untuk mendukung posisi janin yang optimal, tadi seperti yang dokter bilang bahwa posisi janin itu ditentukan oleh janin itu sendiri, tapi bisa terus dipantau ya, Dok, ya, melalui USG. Seperti itu. Lalu yang terakhir, mempersiapkan kelahiran di new normal, itu pastinya mengikuti protokol yang ada seperti saat ini, memakai masker, dan harus tes dulu ya, Dok, ya, sebelum, kalau bisa tes dulu, dianjurkan untuk tes dulu sebelum melahirkan. Dan apabila ada yang mau menemani ibu yang akan melahirkannya, dia harus isolasi mandiri dulu sebelumnya. Dan kalau bisa nih, Moms, bukannya kalau bisa sih ya, diinstruksikan untuk tidak menjenguk rame-rame ya, Dok, ya, menjenguk kelahiran rame-rame. Karena itu nggak menerima tamu. Jangan menerima tamu dulu deh. Walaupun orang Indonesia maksudnya gemar bersilaturahmi untuk kelahiran, maksudnya kelahiran gitu, ingin menengok, tapi untuk kondisi seperti ini baiknya bijak untuk tidak melakukan itu ya, Dok, ya, karena sangat berpotensi untuk penularan kepada bayinya sendiri gitu. Oke, Dok, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk rangkuman dari IG Live kita tadi. Terima kasih banyak sekali lagi, semoga dokter sehat selalu dan terus bisa mengedukasi para bumil dan yang mau melahirkan di new normal seperti ini. Baik, terima kasih ya, Dok. Selamat malam. Ya, Moms, terima kasih sudah menonton IG Live Bonels dengan Dr. Daryl. Nantikan IG Live berikutnya yang pastinya sangat edukatif dan memberikan manfaat untuk para moms. Kalau mau Bonels untuk IG Live dengan narasumber favorit moms, boleh DM kita untuk mengajukan siapa sih yang pengen moms undang. Oke, thank you.
Terima kasih ya, Moms.